Oke, Pak Ebran, saya tak mengucapkan selamat datang, selamat malam Prof. Ebran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa semangat apa? Selamat malam, Prof. Mister Ulay, Mbak Ica, Selamat malam. Sweetie tadi kemana? Mental Sweetie. Switi Cabut tadi Sweetie. dijemput. Wah, sus tuh. Dijemput paksa. Iya, dijemput. Mister Ji, ini kebetulan saya di jalan nih, jadi nggak apa-apa ya, sambil sambil jalan aja ya. Gue ingat Ya, Mister Ji Prof. ya. Ya, Prof. Iya, Mungkin Prof, iya, iya. mungkin saya ceritakan dulu, Prof. Nanti Prof. Ebran tinggal tanggapi aja, Prof. Nanti. Siap. Oke. Ini Prof, saya bercerita dulu, Prof. Jadi, ini kan baru terungkap akhir-akhir ini, Prof, bahwa perjuangan Nikita Mirzani sampai saat ini kan sudah melalui beberapa tahapan proses hukum. Nah, nampaknya pada saat proses hukum kasasi, ini terbaca sekarang, mengapa para penggemar-penggemarnya, para fan itu selalu mengatakan, tunggu kasasi, itu ada di tappingan-tappingan itu. Nah, ternyata Prof, mohon izin nih saya sampaikan karena tadi sudah kita verifikasi kebenarannya. Ternyata satu, ada orang yang merasa mampu untuk membebaskan. Nah, dua, diverifikasi dengan benar juga adanya aliran uang sebesar 4M. Itu benar. Tunai demi kebebasan. Nah, faktanya Prof, faktanya adalah dengan sudah dikeluarkan uang 4M itu, justru Nikita Mirzani dikuatkan vonis dari kasasi itu tetap 6 tahun, tidak nambah, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kita ini, kalaulah benar adanya bahwa si Nikita Mirzani menyerahkan uang tersebut dan faktanya dia tidak bisa bebas, apa yang terjadi? Apakah Nikita Mirzani ini kena tipu, ataukah orang itu melakukan penggelapan, ataukah seperti apa? Kita nggak tahu, Prof. Yang jelas sudah ada sumber yang mengatakan bahwa ini semua benar. Apalagi Prof, nah ini izin lagi Prof ya, apalagi Prof, ini sudah disuarakan melalui media sosial. Fakta ini sudah disiarkan atau diramaikan di berbagai media sosial. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan kita semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya informasi fakta juga, yaitu adanya penambahan kuasa hukum yang kemarin juga menyampaikan bahwa akan berupaya secara maksimal untuk mengupayakan kebebasan Nikita Mirzani melalui PK. Nah, itulah yang terjadi, Prof. Jadi ini sekedar masukan, Prof. Nanti sampai di tempat, nanti silakan narasi Prof seperti apa. Yang penting saya tidak akan mengucapkan nama sebelum
orang yang mengucapkan nama, bukan saya. Tadi Mr. Blend sudah menyampaikan semua itu terverifikasi, semua benar. Bahkan saya tanyakan, apakah uang itu tunai atau melalui rekening? Ternyata tunai, bro. Tunai. Ini siapa namanya ini? Omi Prazuli. Gak apa-apa nonton di sana aja gak apa-apa. Karena kita di sini gak mau yang kayak di sana. Meskipun banyak penontonnya kita nggak mau. Karena apa? Pasti berantem. Silakan, Mr. Blind. Ini ada Prof. Emran, Mr. Blind. Siap. Halo, malam Prof. Emran. Oke. Iya, malam-malam. Sorry, saya tadi belum itu. Apa namanya? Iya, saya lupa sapa ini Bang Terang. Sorry Bang Terang. Bang Terang apa namanya? Terus Kembar sama Cantika, terus itu Mas Rich ya. Ya, Itu sih. Selamat malam. Iya, iya. Lanjut. ya ini Cantika, ini pengacara top dunia sekarang ini. Amin, amin doanya. Jadi gini, apa namanya? Mister G ya. Jadi kalau pengacara itu sebenarnya dia hanya bicara dalam konteks potensi. Jadi dia hanya bisa mempresentasikan potensi kemenangan, tapi nggak boleh memastikan kemenangan. Itu nggak boleh. Kalau Abah tahu, paham banget tuh yang begitu-begitu. Jadi kalau dipastikan itu nggak boleh. Yang kedua, kaitannya dengan tadi ada janji yang kaitannya dengan dana 4M ya. Ya, 4M ya, ini indikasi semua ya. Sebenarnya itu dia lebih kepada penipuan. Karena cara memperolehnya itu kan secara melawan hukum. ya, Cara memperoleh itu cara melawan hukum dengan apa? Tipu muslihat, ya kan? Itu kan ada tipu muslihat. Bahwa apa ya. yang dijanjikan itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak pernah dibenarkan oleh undang-undang. Jadi cara memperolehnya itu, cara memperoleh harta duit 4M itu adalah cara dengan secara melawan hukum. Artinya itu lebih kepada tindak pidana penipuan. Kalau dia penggelapan berarti ada semacam perjanjian yang memang diakomodir oleh hukum yang tunduk pada 1320 tadi. Ya, Perjanjiannya tuh harus benar. Ini uang ini ditujukan untuk apa? Untuk A, B, dan C. Dan A, B, dan C itu adalah sesuatu yang legal. Barulah kemudian ketika yang legal itu nggak dieksekusi, barulah itu bisa disebut sebagai tindak pidana penggelapan. Tapi kalau ini kan menjanjikan sesuatu yang nggak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, berarti itu tindak pidana penipuan namanya. Pertama penipuan. Yang kedua, ini juga sebenarnya ada upaya bribery. Ada upaya untuk melakukan penyuapan sebenarnya. Ada upaya suap di sana. Upaya suap. Karena kan begini, bahwa suap itu sudah terjadi apa belum kita nggak tahu. Tapi sudah ada perbuatannya kan. Sudah ada perbuatan yang mengarah ke sana. ya. Jadi ada percobaan melakukan penyuapan itu masuk sebenarnya sih. Itu kalau dari saya, kalau saya dengar dari apa yang tadi Mr. Ji sampaikan. Iya. Itu sih Mr. Ji. Iya, Prof. Nah, menarik ini. Silakan, Mr. Blind. Ada ditambahkan, silakan. Jadi tadi tinjauan dari Prof. Emran itu sama Mr. Z kan sudah sangat mengerucut ya mengenai persangkaan perbuatan pidananya. Ada penipuan, penggelapan maupun dugaan tindak pidana suap, ya kan? Nah, sekarang kita menyandarkan itu pada peristiwanya. Nah, ini yang menjadi menarik, saya bilang. Makanya tadi, seperti Bang Rich bilang, ada SG, ya, menampilkan sebuah foto, terkesan lagi mencari seseorang, entah apapun itu, ya kan. Lalu kemudian kita kaitkan lagi dengan apa yang terakhir-akhir ini terjadi di TikTok ya. Ada pembahasan di Komal-Komal dan ada satu VT. Tadi yang sempat disebut Bang Terang juga atau disampaikan Mr. Si juga, ada sebuah VT yang seolah-olah menagih uang kembali. Ya kan? Nah, akhirnya saya tadi menyampaikan di dalam perkara ini
apa yang ditanyakan Mr. Z sudah saya jawab, terkonfirmasi dari sumbernya langsung, ya. Hmm. Artinya informasi itu bisa saya pertanggungjawabkan. Lalu kemudian yang ingin kita perjelas dulu adalah di dalam peristiwa ini siapa subjeknya. Nah, kalau teman-teman tadi melihat di SG-nya NM, siapa orang itu? Lalu kemudian di VT TikTok yang ramai itu, siapa yang dimaksud di situ? Ya kan? Lalu kemudian si NM itu sendiri. Nah, disitulah nanti akan terlihat rangkaian peristiwanya. Subjek-subjek inilah nanti yang akan menentukan alur ceritanya. Itu dulu teman-teman. Supaya kita bisa mengurai benangnya nih. Ya kan? Nanti kita akan cocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain. Begitu. Nah, kalau memang di media sosial sudah muncul nama, disebutkan aja. Artinya kan sudah tercetus nama di publik kan? Walaupun sifatnya masih dugaan ya. Kita tidak boleh menuduh. Gitu. Silahkan. Kalau memang ada nama, teman-teman bisa sebutkan. Disebutkan aja enggak apa-apa. Karena itu kan di publik ya. Tapi tetap harus asas praduga tak bersalah. Kita harus tetap ini melakukan dugaan. Silahkan. Aku belum dengar nama itu. Aku menunggu nih. Kalau yang bunda-bunda itu apa itu valid, Kak, Mr. Blind? Oke, ada satu nama berarti bunda-bunda itu. Terus siapa lagi? NM ya. Karena di akun Instagramnya dia memposting. Luar biasa seperti ini. Luar biasa seperti ini memang. Tahu aja. Jadi tahu aja dia itu. Terus siapa lagi? Lawyernya. Oke, lawyernya. Nah, artinya di sini ada aliran dana dari NM, sumbernya, ya, terkonfirmasi jumlahnya pun ada 4 miliar, ya kan? Mengalir menuju ke pengacaranya, ya kan? Nah, dari pengacaranya, kemana uang tersebut? Ya, dibagi-bagi lah. Nah, saya mau tanya dulu, yang di story Instagramnya itu, foto siapa yang disampaikan oleh NM? Foto, Rid, kamu kirim DM, Rid. Oh, emang boleh Mr. Z? Boleh, kan itu publik. Publik kan, Oh, begitu. sudah di status kan. Saya malah searching saya malah cari tahu di Google dan beberapa sosmed itu malah saya nemu orangnya. Emang itu gitu ya, pengacara juga ya ternyata ya. Siapa maksudnya? Nggak mau Bapak itu. ini, maunya kirim ke saya. Aku akan bahas utuh seperti itu, bukan cari-cari lagi. Tapi Emang gini. Mr. Blind? Begini. Saya kalau jatuhnya ke pengacara kan bisa dibilang jasa, Mas Di. Artinya bukan berarti upaya penyuapan. Artinya ini adalah penipuan juga, bukan lari kemana-mana nantinya. Makanya kita jangan buru-buru menyimpulkan. Maksudku tadi Prof. Emran kan sudah mengasih rambu-rambunya. Kalau penipuan seperti apa, penggelapan seperti apa, upaya suap seperti apa. Itu sudah jelas tuh oleh Prof. Emran sama Mr. Z pun bahkan mengatakan hal yang sama kan. Ada 3 dugaan tindak pidana yang berpotensi dikenakan nih terhadap peristiwa ini. Tergantung nanti siapa subjeknya. Itu dulu kan. Makanya saya ingin perjelas dulu. Kalau sumber uang itu pasti dari NM. Karena dia pemilik uangnya kan. Kemudian mengalir ke salah satu lawyernya. Pengacaranya. Ya kan. Nah, tadi kan disebut tuh pengacara, ada nih subjeknya berarti pengacara. Lalu kemudian si BB itu, si bunda, ya kan? Ada juga. Nah, apakah berhenti sampai di sini aja? Enggak, maksud saya apakah ada subjek lain? Kalau ada subjek lain disebutkan aja supaya runtutannya jadi jelas gitu loh. Lah orangnya yang mau ngomong belum datang gimana? Enggak, ini kan berdasarkan yang diketahui oleh netizen dulu, Mr. Z. Petinggi. Nah, Kirim siapa ya? itu yang bilang petinggi?
Mr. Z, tolong diterima dong itu udah saya kirim Mr. Z. Oh, lagi live itu nggak bisa nerima, nanti berbahaya. Nah, berarti kalau kalau tadi disebut petinggi, kita sebut aja Mr. X gitu ya, supaya lebih mudah. Ya, boleh. Nah, jadi begini teman-teman. Yang tadi disebutkan yang namanya bunda-bunda itu saya sebutnya si B ya. Si B ini salah satu fansnya Nikita Mirzani. Oke? Salah satu fansnya Nikita Mirzani. BT kah? BT kah? Becky. Becky kalau nggak salah namanya Becky. Oh. Nah, Hmm. itu adalah fans ya, atau pengagum atau idolanya itu Nikita Mirzani. Nah, dia mengetahui bahwa fansnya ini, idolanya ini sedang berperkara. Lalu kemudian dia datang ke pengadilan untuk mencari tahu perkara apa, ya kan? Hmm. Lalu dia berkenalan lah dengan orang di situ, orang dekatnya Nikita Mirzani, asistennya kalau nggak salah. Terjadilah perkenalan pada waktu itu. Kemudian terjadi komunikasi. Terkonfirmasilah bahwa si BQ ini bertemu dengan NM itu di pengadilan. Oh, Oke? oke. Berarti yang dimaksud bertemu di pengadilan itu adalah si BQ ini. Hmm. Ya, itu dulu. Oke? Nah, waktu berselang, terjadi komunikasi, ya kan? Terjadi ini, itu segala macam. Nah, termasuk berkomunikasi dengan salah satu ART-nya NM. Nah, Oh. ketika berkomunikasi dengan salah satu ART-nya NM, BQ ini bilang dalam satu komunikasi ya, ditanya lagi di mana? Oh, saya lagi di suatu tempat, di tempat om saya. Dia bilang begitu kan, di koleganya lah, tempat kolega saya atau kerabatnya gitu. Di tempat kantornya. Nah, karena ketulusan si BQ ini dalam mendukung Nikita Mirzani, dia punya inisiatif. Oh, mungkin om aku bisa kali ya bikin video untuk memberikan semangat ke NM, gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya si BQ ini meminta omnya, om bikinkan dong video buat ngasih semangat si NM. Gitu. Dibikinkan lah, gitu kan, Oh. video itu. Nah, kemudian oleh si ART-nya tadi disampaikanlah ke NM. Udah ditanya-tanya lah itu siapa. Nah, kemudian dijelaskan Oh. siapa namanya, koleganya tadi itu bekerja di sini gitu. Yang dimaksud petinggi tadi atau Mr. X tadi itu. Iya, Oke. iya. Nah, waktu berselang kembali, ya kan, ada permintaan nih. Bisa nggak si Mr. X itu membantu? Ingat ya, clue-nya tuh. Bisa nggak si Mr. X ini membantu? Hmm. Enggak lah. Ya ini bukan jawab, bukan pertanyaan. Pertanyaan itu datang dari si NM. Ya kan? Nah, akhirnya dipertemukanlah pada waktu itu lawyernya dengan si Mr. X ini. Oh, ketemu. Ya, dipertemukan. Oh. Ya. Mengobrol. Ya kan? Hmm. Dipertemukan oleh si BQ ini ya. Hmm. Nah, artinya ada pembicaraan tertentu, lalu kemudian saling bersepakat. Hmm. Nah, kemudian nominal tadi yang dimaksud muncullah dalam pembicaraan tersebut. Hmm. Oke? Oke, tunggu dulu. Itu di periode mana? Di periode sidang PN Jaksel. Setelah Sidang. banding. Oh, ini pertemuannya di PN kan berarti sidang dong. Iya, itu di pertemuan si BQ dengan si NM. Ya. Oh, itu di PN Jaksel. Oke, maksudnya jauh setelah itu ya. Ya, peristiwa yang itu tuh berselang waktu. Oke. Berselang waktu. Jadi setelah banding barulah dimintakan tolong itu. Jadi bukan persoalan dari PN itu langsung terjadi itu ya, bukan.
Bukan ya. Waktu berselang itu, waktu berselang. Hmm. Nah, sampai pada akhirnya keluarlah nominal yang dimaksud Hmm. dengan 2 kali penyerahan. Oke, 2 kali penyerahan berarti parsial ya, 2M 2M gitu. Dan itu disaksikan oleh si BQ. Yang membawa uang tersebut adalah lawyernya. Oke. Jadi Dikasih dalam hal ini, ya dikasih ke Mr. X. sampai nih. Oke. Sampai. Hmm. Makanya tadi saya bilang ketujuannya sampai. Ya kan, terkonfirmasi. Hmm. Artinya perpindahan uang itu sudah jelas ya teman-teman ya. Jelas. Dari NM ke lawyernya ke Mr. X. Tidak melalui BQ. Itu dulu nih, supaya jelas nih perbuatannya masing-masing dulu. Dilihat dari aliran uangnya. Oke. Nah, pertanyaannya, apa akadnya uang tersebut? Iya, ini tulisan saya persis ini Mr. Blind. Oke. Ayo lo. Apa akad perpindahan uang tersebut? Saya jawab ya Mr. Blind ya, nggak usah dianu dulu. Jawabannya adalah tetapkan saja seperti yang dibanding. Polos banget Mr. Z. Ya kali. Kok kejam begitu? Ya kan free 4M kan. Bebas dong harusnya Mr. Z. Ya lanjut. Ya. Apa akadnya perpindahan uang tersebut? Nah, oke, itu belum saya jawab ya. Perpindahan uang tersebut biarkan jadi misteri untuk sementara. Oke. Lalu kemudian keluarlah vonis kasasi. Oke. Menolak kasasi Nikita Mirzani dan menguatkan putusan tingkat banding. Oke? Oke. Begitu diklik jedar. Mencuatlah berita. Dar. Oh. Oke? Iya. Mencuatlah berita bahwa ada uang sekian mengalir, ada penipu, bla bla bla, banyak kembalikan uang. Itu muncul berita setelah vonis kasasi kan? Oke? Artinya asumsi kita ya, asumsi liar kita, perpindahan uang 4 miliar tersebut akadnya pasti berkaitan dengan vonis itu. Ya kan? Karena tidak sesuai, maka mencuatlah berita-berita ini. Bukan begitu, Mr. Z? Ya saya berharap akadnya itu aku nggak usah tinggi-tinggi lagi, aku di 6 aja. Di kasasi kan tidak menambah hukuman. Dia kan dibikin putusan sendiri. Yang tidak menambahkan PK. Iya, maksudnya akhirnya kan putusannya tetap. Lah iya, makanya saya berpikir bahwa akadnya tetapkan aja di situ-situ aja, nggak usah berarti clear toh. Iya. Soalnya mau rugi nih. Tidak mau rugi, ya. Nah, Ya. kalau asumsi kita mengatakan di uang itu diminta kembali, berarti ada kaitannya dengan putusan kasasi yang tidak sesuai dengan keinginan Ya. si pemberi. Pemberi uang Ya ya. kan? Oke. Nah, kalau dari alur uang, si BQ ini tidak menerima uang tersebut. Tidak melalui dia. Bukan dia yang menyerahkan, bukan dia yang menerima. Oke. Walaupun dia sebagai perantara untuk mempertemukan si lawyer dengan si Mr. X. Oke. Ini secara garis besar dulu ya teman-teman ya. Supaya kita tahu dulu nih siapa subjeknya, lalu seperti apa perpindahan uang tersebut, lalu apa kaitannya dengan peristiwa per peristiwa. Supaya mudah ini.
Iya, iya. Jadi teman-teman mengikutinya juga gampang. Jadi tidak serta-merta nanti tergiring opini bahwa wah ini si ini penipu, wah si itu penipu, wah si ini begini. Ya jangan dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan karena seperti yang Prof. Emran tadi bilang, ada 3 kemungkinan peristiwa pidana dalam peristiwa ini. Ya, ada dugaan 3 tindak pidana yang bisa disangkakan dalam rangkaian peristiwa ini terhadap subjek-subjek ini. Gitu loh. Tergantung nanti bagaimana lagi, termasuk akadnya seperti apa, siapa duluan yang memulai pembicaraan, siapa yang memberikan dan sebagainya. Akan kita analisa bersama-sama. Tapi secara garis besar seperti itulah kronologi versi Versi yang ada. Oke. yang ada, yang kami terima gitu, versi yang kami terima. Oke, masalahnya aku mau bertanya ini Mr. Blind. Boleh Mr. J. Saya jawab yang saya tahu ya. Mr. X ini ada di dalam bagian yang tiga yang mengambil keputusan itu enggak? Oh bukan, tidak ada. Di luar. Wah. Terima dulu, Bah. Itu mungkin dari